Kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Hai, ini telah kuhapuskan celah Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah, yang telah mendamaikan kita dengan dirinya, dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kamu. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini utusan Kristus.
seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kamu. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Maka Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Katanya yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagi harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, kenakanlah kepadanya, pasanglah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita.
Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi genderang, seruling, dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkan kembali anak itu dengan selamat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing pun untuk bersukaria dan dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saudaraku seiman dalam Kristus, juga anak-anak yang hadir misa, ya, gereja kita sudah terbuka, ya, kita bersyukur Surabaya level 1, ya, semoga tetap terjaga prokes, ya, anak-anak bisa datang ke gereja. Kisah Injil Lukas bab 15, biasa diberi judul apa ini, kisah apa? Anak yang hilang, ya, menarik, ya, anak yang hilang itu bertobat, melihat bapaknya yang murah hati, bapaknya yang baik, dan dia kembali kepada bapaknya setelah menghambur-hamburkan harta kekayaan bapaknya dengan warisannya itu. Menarik di sini hati bapak yang belas kasih, yang menunggu anaknya yang hilang itu, menunggu siang malam. Begitu anaknya pulang, langsung dia lari menjemput, merangkul, dan kekurangan dan dosanya yang lalu tidak dipikirkan. Kalau Anda melihat mesti ya, ini gak adil. Adil apa adil? Adil apa tidak? Bagaimana harta warisan? Ini anak kurang ajar. Loh, bapaknya masih hidup kok minta warisan, ya kurang ajar toh? Ya Pak, ya? Iya. Warisan itu kalau orang tua sudah mati lagi minta. Loh, dapat orang tuanya masih meger-meger, Pak, warisan pundi? Mulia wae Mas. Bahkan ada orang tua saking pegelnya anaknya begitu, ada ya dalam media sosial mengumumkan yang namanya ini bukan anakku lagi, karena kalau dia tidak tanggung jawab. Ada orang tua tak coret dari kakak. Loh, wah ini saking mangkelnya dengan seorang anak yang mursal. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus mengalami itu sebagai orang tua, melihat perilaku anaknya yang tidak baik. Tapi Bapak yang kita temukan dalam kitab suci ini adalah potret Allah, Bapa yang berbelas kasih. Dia tidak seperti kita manusia yang acap kali hitung-hitung, atau seperti yang kita lihat juga pada anak sulung. Ya, waktu pesta pora itu anak sulung tidak bisa menerima. Bapakku bagaimana? Aku yang setia padamu tidak dipestakan. Oke, kembali kepada Bapa yang berbelas kasih. Saya kira Injil Lukas bab 15 ini bisa disebut bukan cerita anak yang hilang, tetapi Bapa yang berbelas kasih. Pulanglah anakku, suara Bapa itu. Bapa rindu berseru, pulanglah hai anakku. Ada ampun Bapa bagimu,
Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Itu suara hati Bapa kepada kita manusia. Anda dan saya semoga tergerak untuk bertobat. Ini minggu sukacita, minggu letare. Bisa terjadi apabila kita sudah mulai memikirkan pertobatan. Ya, ini sudah ngaku dosa belum? Nah, segera daftar, tiap Jumat ada pengakuan dosa. Mengapa tidak? Ya, antri kepada Romo mengaku dosa masa Prapaskah agar kita juga bisa bersukacita. Mengaku dosa itu bukan hanya melihat dosa-dosa saya apa. Yang penting adalah Anda sadar bahwa Bapa kita Allah itu berbelas kasih, maha ampun, maha kasih, maha murah. Dosamu sebesar apapun didilit oleh Tuhan kalau kamu bertobat. Hidupmu akan sukacita. Kamu akan masuk hidup baru. Ya, mungkin kamu sudah setengah mati. Romo, dosa saya tidak bisa diampuni. Siapa bilang? Begitu datang kepada Tuhan, kepada Bapa yang berbelas kasih, ya, hidup kembali. Minggu letare, apabila kita mau bertobat, berbalik kepada Tuhan. Lalu juga tidak seperti anak yang bungsu, yang sulung. Ya, melihat pertobatan orang lain dia merasa iri. Tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Ini ekstrim yang lain. Jadi acap kali kita merasa berdosa atau sebagai orang beriman kita merasa tidak punya dosa. Kita merasa sempurna sebagai asisten imam, sebagai pastor, sebagai petugas apa? Loh, uang iki kok, nah, ya, kita mengadili, loh, gak iso, mulai menghakimi, ya. Kita harus seperti Bapak bermurah hati, menerima saudara kita yang berbalik bertobat. Bapak Ibu dan saudara sudah dikusiman dalam mari kita di masa Prapaskah ini bertobat, melihat cinta kasih Bapa dan kita mau kembali kepada kasih rengkuan kasih-Nya sehingga kita bertumbuh dalam iman, didewasakan dalam guyub penuh pelayanan dan misioner di dalam keluarga dan di masyarakat kita. Di masa Prapaskah kita bisa bersukacita karena mengalami kasih Bapa yang luar biasa kepada kita. Maka dibutuhkan kerendahan hati, semangat seperti anak yang hilang tadi, ya. Aku akan bangkit dan kembali kepada Bapakku dan berkata kepadanya. Lagu Mas mau tanggapan ya. Ya Bapa, aku telah berdosa terhadap Dikau. Ini ibadah tobat begini. Kita menyadari dengan rendah hati, lalu berani berubah, berani bertobat, sehingga kita mengalami kelimpahan rahmat dan belas kasih Allah di masa Prapaskah ini. Katalah menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri mengungkapkan iman dalam syahadat. Aku percaya akan Allah,